Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, kali ini kita akan belajar tentang memilih makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Sub materi makanan yang halal. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah dan tercatat sebagai amal ibadah. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, kenapa sih kita harus belajar tentang makanan halal? Pastinya ini akan berguna nanti ketika kita di tengah masyarakat, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ada banyak makanan dan tidak semua makanan itu boleh dan baik kita makan. Nah, maka dari itu dalam sesi ini kita akan mempelajari makanan halal dan makanan haram. Khusus untuk pertemuan kali ini, di part pertama ini kita akan berbicara tentang makanan halal. Anak-anak yang baik dan pintar, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya kepada kita. Allah tentukan mana makanan yang baik bagi kita dan mana makanan yang tidak baik untuk kita. Yang baik boleh dimakan, yang tidak baik tidak boleh dimakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi ini. Kita akan pelajari dari pengertian makanan halal itu sendiri. Boleh kita saksikan ke layar. Makanan halal itu artinya makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi secara syariat Islam. Makanan dihukumi halal itu dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, makanan itu halal menurut zatnya. Kemudian makanan itu dihukumi halal dilihat dari cara memperolehnya. Kemudian makanan itu dihukumi halal dilihat dari prosesnya. Dan makanan itu akan menjadi halal dilihat dari cara penyajian makanan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Kita awali dari makanan halal menurut zatnya. Hal ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu sudah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Yang kedua, makanan tersebut bermanfaat dan menyehatkan bagi tubuh. Yang ketiga, tidak merusak badan atau pikiran. Yang keempat, makanan itu tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Dan yang kelima, semua jenis ikan tawar dan semua hewan yang berada di lautan. Yang berikutnya yaitu makanan halal ditinjau dari cara memperolehnya. Yang pertama, diperoleh dengan cara yang baik dan bukan karena riba. Yang kedua, dari usaha sendiri dengan jalan yang baik dan dibenarkan dalam syariat Islam. Kriteria makanan halal yang berikutnya yaitu dapat dilihat dari prosesnya. Jika itu hewan atau piaraan ternak, hendaknya disembelih terlebih dahulu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jika itu hewan buruan, maka harus diawali dengan menyebut asma Allah sebelum membidik hewan buruan tersebut. Yang terakhir, makanan halal jika ditinjau dari cara penyajiannya. Makanan halal akan berubah hukumnya jika cara penyajian atau cara penyimpanannya bercampur dengan makanan haram. Hal selanjutnya anak-anak hebat yaitu membiasakan diri mengkonsumsi makanan halal. Nah, kebiasaan mengkonsumsi makanan halal ini akan berefek positif pada diri kita, yaitu
kita terhindar dari murka Allah, kemudian sehat jasmani dan rohani kita. Kalau sudah sehat jasmani rohani, cenderung akan berbuat baik dan mulia di hadapan Allah dan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi telah kita ikuti pembelajaran bersama-sama. Mudah-mudahan materi fikih yang pertama ini dapat kita cerna dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah ridhai kita menjadi hambanya lantaran kita mengikuti ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar diridhai Allah. Sebelum kita tutup, jangan lupa diklik subscribe dan jangan lupa di like. Jika memang dipandang perlu untuk di-share, silakan untuk di-share. Jika ada pertanyaan, boleh diklik, boleh ditulis dalam kolom komentar. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum.